Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derek. Kali ini izinkan saya untuk bercerita tentang judulnya adalah Seven Secret of Success. Sebenarnya ini saya lebih mengutip dari salah satu buku terbaiknya Dr. Deepak Chopra, Seven Secret of Success in Spirituality, tapi saya akan coba sedikit memelintirkan dengan mengarahkannya kepada it's in physicality. Law of intention and desire. Intention dari bahasa Indonesianya artinya itikat. Kalau desire itu artinya hasrat. Nah, perbedaan hasrat dan itikat itu adalah biasanya hasrat itu kadang-kadang bernuansa pamrih di sana. Tapi kalau itikat itu biasanya tidak ada pamrihnya. Makanya kenapa itikat definisinya adalah hasrat tanpa pamrih, yaitu adalah itikat. Nah, jadi power behind hasrat yaitu adalah itikat. Nah, mungkin teman-teman ini ngomong apa sih misalnya hubungannya apa dengan kesehatan? Hubungannya hanya lebih kepada teman-teman gini aja. Ibaratnya teman-teman kirim signal. Signalnya intinya adalah bilang bahwa saya mau sehat. Gitu aja. Gitu ya. Nah, dengan punya signal bahwa saya mau sehat, nanti dalam berperilaku beraktivitas itu, nanti signal itu mudah-mudahan dijadikan sebagai pandu bagi teman-teman untuk bilang bahwa kalau saya ngelakuin ini ntar jadi saya mendekatkan ke signal saya atau enggak ya, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau bahasa sederhananya saya cuma bilang gini aja. Suatu saat nanti ada yang telepon saya, ada yang cari saya gitu ya ceritanya gitu ya. Atau dia telepon saya lah, misalnya teman-teman lagi ada suka sama siapa, sama cewek gitu atau sama cowok gitu ya. Ya mudah-mudahan dia mau telepon saya. Ya teman-teman kan harus kirim signal dulu gitu. Gimana kirim signalnya? Ya tentu handphonenya mesti dinyalain dulu gitu ya. Kalau handphonenya dimatiin, bisa jadi orang mau mencari kita tapi nggak ketemu gitu. Teman-teman ceritanya berharap nanti di DM gitu ya. Berarti kan teman-teman mesti punya Instagram dulu gitu. Atau teman-teman misalnya apapun juga. Nah, jadi konsepnya mengirim signal itu sebenarnya yang dimaksud dengan intention. Tapi intention itu biasanya tidak ada nuansa egoistik di sana. Biasanya intention itikat itu selalu biasanya itikat apa? Sehat. Itikat apa? Sejahtera gitu. Itikat itu apa? Kebaikan gitu, yang relate ke sana gitu. Jadi kalau misalnya itikatnya apa? Oh, itikat saya adalah bisa punya BMW seri terbaru gitu. Nah, itu bukan itikat gitu. Itu lebih kepada mungkin masuknya lebih kepada hasrat, desire atau goal mungkin ya. Nah, jadi kalau itikat itu biasanya dia lebih tinggi dan dia punya kecerdasan sendiri untuk biasanya kecenderungan akan terwujud. Jadi di sini dalam buku Dr. Deepak Chopra dijelaskan ada konsep yang namanya, kalau itikat kan intention ya gitu. Ada yang disebut yang namanya fokus atau yang namanya atensi atau yang dikenalnya attention. Jadi attention dan intention itu saling beriringan. Jadi attention itu memberikan kita energi. Jadi attention energize. Itikat, intention itu transform. Dia yang akan menciptakan, akan memanifestasi, transformasi. Terjadilah wujud daripada dengan kita pay attention terhadap apa. Nah, makanya kenapa saya bilang sama teman-teman sekalian, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Saya mau apa? Saya mau sehat. Terus apa yang membuat saya sakit? Kita berfokus kepada sibuk menganalisa kegelapan tapi mengharapkan penerangan. Adalah bukan hal yang bijaksana. Nah, yang kita lakukan teman-teman sekalian adalah bukan sibuk menganalisa kesakitan tapi berfokus pay attention terhadap apa yang bisa membuat saya sehat. Ini yang makanya kenapa saya bilang focusing on what we want is not on what we don't want gitu ya. Karena kalau istilahnya orang bilang kepala kita nggak pernah comprehend yang namanya negativity kan gitu kan ya. Ibaratnya jangan sampai gitu, jangan sampai sakit akhirnya sakit yang kena. Kayak teman-teman ya, jangan sampai positif akhirnya positif. Justru fokusnya apa yang bisa membuat saya menjadi sehat gitu. Apa yang bisa membuat saya menjadi kuat, dan sebagainya. Jadi, attention energize, intention itu akan transform. Nah, jadi itikatnya itu jangan negatif gitu. Ingat yang sering saya bilang kan, membayangkan kayak saya bilang sama Desi, ibaratnya, Des, pokoknya jangan sampai, jangan pernah, pokoknya nggak boleh gitu ya.
membayangkan monyet lagi pakai jaket polkadot, nggak boleh gitu, jangan sampai gitu. Apa yang terjadi, otomatis Desi pasti akan memikirkan monyet yang memakai jaket polkadot tersebut kan, paham ya teman-teman? Nah jadi jangan sampai saya sakit, jangan sampai saya rugi, jangan sampai saya miskin dan sebagainya. Fokus lebih kepada apa sih yang bisa membuat saya kaya, sejahtera, apa yang bisa membuat saya sehat. Nah jadi pay attention terhadap what we are focusing, that's where the energy flows. Jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kita mau fokusnya kepada apa yang membuat kita sehat. Fokus kepada gerak badan, fokus kepada gerak makan, dan fokus kepada gerak pikiran dan gerak nafas. Ingat ya teman-teman sekalian. Oh iya ya benar ya, saya harus olahraga, gerak badan. Oh saya harus mengatur apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Mulut saya ada sumber kesehatan dan sumber kesakitan kan, benar kan? Berarti makanya saya pay attention terhadap sumber. Saya pay attention terhadap penyajian, saya pay attention terhadap kapan saya makan, kapan saya tidak makan. Jendela makan, jendela tidak makan, saya puasa misalnya. Dan apa yang saya fokuskan kepada jumlahnya. Istilahnya jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau kelebihan nanti otomatis yang terjadi fat deposito gitu. Tapi ketika saya pay attention terhadap jumlahnya, memilih sumber yang tepat, instruksinya juga tepat, nah pada saat itu akhirnya sehat yang akan mengikuti kita. Ya, jadi kebalikannya, ketika kita nggak pay attention, otomatis terjadi yang namanya disintegrasi atau yang terjadi namanya disappear. Jadi akhirnya hilang semua. Signal itu nggak nyambung jadinya. Jadi konsepnya adalah law of intention and desire hanya akan bisa teraktivasi dengan cara apa saja. Satu, dengan cara kita membuat satu attention, pay attention. Jadi kita bikin listnya apa aja yang menjadi hasrat kita atau keinginan kita untuk bisa mengoptimalkan si intention itu tadi. Kira-kira hari ini mau olahraganya apa? Pola makannya saya atur gak apa? Makanan apa yang bisa menyenangkan bagi saya? Jadi ngatur pola makan, ngatur olahraga. Oh saya mau istirahatnya kapan? Atau mungkin berbagai strategi-strategi yang relate kepada intention kita, yaitu adalah sehat. Paham ya teman-teman di sini ya? Jadi nomor satu, kita mesti punya yang namanya fokus dulu. Nah kita create list-listnya itu. Terutama teman-teman paling semangat tuh biasanya resolusi New Year gitu ya. Pasti teman-teman rajin tuh ya menulis ini itu. Tapi kadang-kadang yang terjadi sebentar aja habis itu udah nggak dilakukan lagi kan. Itu sering lah kita lakukan. Saya pun juga sering melakukan hal yang sama. Tapi teman-teman nggak ada salahnya untuk meng-create list itu. Jadi menurut saya punya New Year resolusi itu juga udah baik. Sebenarnya udah langkah awal gitu ya. Langkah awal. Nah langkah yang kedua adalah kalau kita berbicara yang namanya intention, itikat itu, memang harus ada nuansa, ibaratnya kita tuh punya kepasrahan di sana, gitu. Nah, ini terjadi karena apa? Karena sebenarnya balik lagi, kalau aksinya atau karmanya, atau misalnya cost and effect-nya, cost itunya kita sudah lakukan, investasinya sudah lakukan, maka sehat itu tentu otomatis akan mengikuti kita. Ini yang konsep di surrender ini mirip seperti konsep yang namanya defenselessness, gitu ya. Konsep acceptance, menerima, dan ternyata dengan least effort gitu ya, dengan usaha yang sedikit saja, tapi menghasilkan sesuatu. Ibarat kayak hukum ekonomi gitu sebenarnya ya. Melakukan hal yang dikit, tapi ternyata bisa dapetin hasil yang banyak gitu ya. Dan yang terakhir yaitu adalah, kalau untuk mengaktifasi yang namanya law of intention and desire itu, yaitu adalah, balik lagi, kita selalu embrace our present moment. Yang sekarang yang kita lakukan, ini persis mirip dengan yang namanya law of cause and effect. Yaitu adalah kalau kita selalu ngeh dan sadar setiap saat apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan. Oh iya, hari ini saya mau coba pay attention terhadap makanan saya. Oh hari ini saya mau coba untuk, mulailah olahraga sedikit-sedikit. Saya tingkatkan intensitas olahraga saya. Atau apapun juga misalnya. Oh saya mau berhenti merokok gitu. Oh selama ini saya menyalahgunakan obat, oh saya mau kurangi dan sebagainya. Nah pada saat itu, apalagi yang relate dengan kegiatan itu relate atau alignment dengan atau sinergis dengan yang itikat kita tadi kan, signalnya adalah ingin mau sehat, maka pada saat itu hal itu akan terselenggara. Jadi itikat kita akan terwujud gitu. Daripada law of intention dan desire itu adalah yang disebut dengan namanya law of detachment. Karena detachment itu sendiri sebenarnya melanjutkan daripada ketika kita punya itikat itu kan tanpa pamrih. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hukum tanpa pamrih di sini? Yaitu adalah ketika kita bisa embrace sesuatu yang tidak pasti gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita berbicara tanpa pamrih itu, saya sering cerita
soal konsep yang namanya filosofi ekor kucing kan. Jadi kucing kecil sedang berputar-putar, dari kejauhan kucing tua menghampiri kucing kecil dan bertanya kenapa kamu kenapa kamu melakukan hal itu gitu. Berputar-putar seperti itu, lalu kucing kecil itu bilang, oh saya sedang mengejar ekor saya. Kok bisa mengejar ekornya? Kenapa kamu melakukan hal itu? Dia bilang, karena saya sekolahnya di sekolah filsafat kucing diajarkan bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor saya, makanya kan di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya mengejar ekor saya, berharap kalau saya dapatkan, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Kucing tua itu hanya tersenyum dan berkata, mungkin saya besarnya di gang dan mungkin tidak pernah sekolah di sekolah filsafat kucing, tapi saya setuju dengan kamu bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Tapi kalau saya kejar-kejar terus gitu, jadi istilahnya mengejar itu kan ada pamrihnya gitu ya. Saya melakukan ini asal dapat itu, gitu ya. Ternyata saya nggak bisa mendapatkannya. Tapi cukup dengan saya menikmati apa yang saya lakukan, maka yang terjadi adalah apa? Bermanfaat bagi diri saya dan kucing-kucing lainnya, maka yang terjadi adalah apa? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, tapi ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Jadi konsep di sini adalah lebih kepada kita embrace the uncertainty. Jadi ada istilah yang orang bilang, kita menghargai journey-nya, is not a destination. Paham kan ya Des ya? Jadi bukan tujuan yang kita fokuskan, tapi lebih kepada dengan kita menikmati perjalanannya, maka kita otomatis akan diarahkan kepada tujuan kita. Apalagi tujuan kita sesuai dengan intention atau itikat kita. Maksudnya itu tuh teman-teman ya. Jadi sekali lagi dalam hal teman-teman diet dan sebagainya, kita kan kadang pamrih ya. Pokoknya bisa, Mas Ade bisa nggak dalam 2 bulan saya turun nih 10 kilo, bisa nggak? Gitu ya. Dan selalu, oh iya saya nanti mau merit, saya lagi mau bikin pre-wed ya. Pre-wed itu prewed, lalu bisa nggak supaya saya turunin kayak gitu ya semuanya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman belajar aja dulu untuk menikmati gimana sih caranya bisa menikmati dietnya, menikmati latihannya, menikmati pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Nah pada saat itu otomatis semua yang harapan untuk bisa in shape pada saat pre-wedding, bisa dalam 3 bulan nanti summertime bisa pakai bikini atau apa gitu ya, itu semua bisa terjadi gitu. Yang nomor 1 yaitu adalah kalau istilahnya kita mesti tanpa pamrih itu dalam arti kita punya memberikan kebebasan kepada sebuah situasi itu untuk bisa ke kanan, ke kiri, bisa lebih baik, bisa lebih buruk gitu. Tapi dengan kita punya keikhlasan tersebut, maka akhirnya sesuatu yang tidak pasti itu justru malah kita embrace. Ketidakpastian akhirnya menjadi sebuah petualangan. Kebalikannya ketika kita tidak ikhlas, akhirnya menjadi sebuah ketakutan dan kecemasan gitu. Jadi salah satu daripada aktivasi law of detachment tadi yaitu adalah aktivasi keikhlasan yang sering saya katakan kan tadi ya. Jadi orang lain kadang-kadang bikin salah sama kita, apakah kadang-kadang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kita nggak ikhlas tentu kita marah gitu. Terjadi kebencian. Nah balik lagi seperti saya katakan kan, kebencian adalah bukan sesuatu yang kita mau simpan, karena itu akhirnya mendekatkan kita pada perlawanan hati dan akhirnya sakit gitu. Padahal bahkan orang lain yang kita benci kan nggak tahu lagi, itu lebih canggih lagi. Yang kedua, ketika kita ikhlas justru yang terjadi adalah pemaafan. Nah pemaafan terhadap orang lain dan diri sendiri itu adalah ibarat seperti antidote daripada yang namanya kebencian tadi. Justru terjadi pertemanan hati, akhirnya terjadi healing gitu, terjadi kekuatan teman-teman sekalian. Keikhlasan juga terhadap sebuah perbedaan, kita struggling gitu ya untuk ini. Nah, tapi ketika kita untuk trying to be right gitu ya, kayak kita ngotot untuk benar gitu ya. Tapi ketika kita melihat perbedaan itu kita ikhlaskan, akhirnya yang terjadi adalah sebuah toleransi, bukannya diskriminasi. Dan pada saat itu kalau kita punya toleransi yang besar terhadap orang, punya acceptance terhadap orang, punya defenselessness, berbagai aktivasi daripada yang law of least effort itu, teman-teman bisa melihat bahwa ternyata terjadi yang namanya kesehatan itu sendiri yang menjadi konsekuensinya. Jadi law of detachment di sini adalah teraktivasi kalau kita memang punya sebuah keikhlasan, termasuk juga keikhlasan terhadap orang lain. Kadang-kadang berbuat atau mendapatkan rejeki atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kita, kadang-kadang kita kan jealous, cemburu gitu, jealousy. Tapi kalau kita bilang, ya udah kita ambil aja, kita ikhlaskan aja. Mungkin bukan rezeki kita, tapi rezeki dia. Probably kita bisa happy buat dia.
Nah, pada saat itu akhirnya bukan dari jealousy become motivasi. Paham ya teman-teman sekalian? Dan itu malah menyehatkan kita lagi balik ya. Jadi sekali lagi nomor 1 adalah tanpa pamrih, dalam arti tadi kita embrace the uncertainty. Nomor 2 adalah punya keikhlasan. Nomor 3 yaitu adalah kita sekali lagi selalu bersedia terbuka gitu. Terbuka dalam hal apa? Terbuka dalam segala hal teman-teman sekalian. Jadi attached to nothing, open to everything. Ingat sekali lagi yang seperti dalam kepala kita itu adalah, kalau badan kita kan akumulasi makanan yang kita konsumsikan. Food rearrange akhirnya jadi body kita. Nah, kalau kepala kita adalah akumulasi daripada informasi dan data yang kita ambil berdasarkan panca indera kita. Nah, membayangkan kepala kita, apalagi kepala saya kecil gitu ya, maka data dan informasi yang ada di kepala saya itu terbatas gitu. Tapi di luar sana, begitu banyak informasi yang saya tidak tahu gitu. Jadi ketimbang daripada saya ngotot dengan pengetahuan saya yang terbatas, lebih baik saya terbuka. Nah, dalam upaya kita untuk berusaha untuk embrace the uncertainty, itu kita nggak tahu ya nanti apa yang terjadi gitu. Atau teman-teman yang punya jiwa adventurous kan kayak gitu kan ya. Itu kehebatannya daripada mereka adalah apa? Mereka punya yang namanya sebuah keikhlasan itu. Mereka punya yang namanya keterbukaan itu untuk kita bilang, loh tapi nggak takut tuh nanti, ya udah get lost aja. I'm gonna embrace the get lost situation. Bisa bayangin nggak ibaratnya nyasar tapi kita bisa embrace kenyasaran kita gitu. Karena apa? Karena kita punya keikhlasan terhadap sebuah ketidakpastian akan masa depan. Jadi teman-teman, law of detachment itu begitu sesuatu hukum yang kuat yang bisa kita jalankan kepada diri kita untuk mendekatkan kita pada sehat gitu ya. Kadang-kadang strategi pendekatan kesehatan itu nggak semata-mata cuma satu narasi aja, tapi sifatnya holistik, sifatnya bisa dari berbagai arah. Law of purpose in life atau law of dharma. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara yang namanya kebenaran itu selalu biasanya bernuansa kebaikan gitu ya teman-teman sekalian ya. Hampir cenderung ya, terlepas daripada kalau suruh pilih benar dan baik, kita akan selalu pilih yang baiknya gitu ya. Tapi secara umum teman-teman sekalian ada istilah yang mengatakan bahwa kelaparan terbesar itu adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau kita berbicara 7 secret of success in health, salah satunya adalah kita harus punya arti dan makna di balik kenapa saya mau sehat, kenapa saya punya pola hidup yang sehat, kenapa saya menjadikan sehat sebagai bagian daripada siasat yang harus saya jalankan gitu. Karena ada istilah yang mengatakan memang sehat memang bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak bisa kita raih gitu ya. Sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki, tapi menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah is a fundamental requirement, adalah syarat yang harus kita penuhi. Nah, jadi purpose in life dalam hal kita mau sehat itu teman-teman mesti punya pemahaman di sana. Tubuh kita atau manusia atau kita sendiri itu adalah is a very unique talent. Yang seperti saya katakan tadi, is the most sophisticated gadget in the whole world, itu adalah badan kita. Masing-masing punya keunikan sendiri. Masing-masing punya kecerdasan sendiri. Masing-masing punya keagungan sendiri terhadap badannya. Jadi teman-teman di sini sekali lagi, kalau kita punya yang namanya righteousness, kebenaran, dan juga kindness, kebaikan, yang melatar belakangi daripada kenapa saya mau punya pola hidup yang sehat, nah pada saat itulah sebenarnya kita sudah yang namanya on the right track. Secret of success dalam hal ini, kalau kita berbicara dalam kesehatan, yang pertama sekali lagi adalah kita mengembalikan lagi gitu, menghargai, embrace our own keagungan itu sendiri. Ini masuk ke dalam yang namanya the law of pure potentiality atau field of possibility tadi gitu, bahwa segala sesuatunya mungkin gitu. Kalau istilahnya yes we can gitu ya, kalau istilahnya kalau di anak-anak fitness. Jadi pertama yaitu adalah embrace atau menghargai kebaikan, keagungan, kesempurnaan tubuh kita. Kita mau jadi full-fledged human being. Ada istilah orang bilang, it's not about being a superhuman, katanya Sadhguru, tapi it's about being human is super, gitu ya. Artinya apa? Artinya, pertama-tama, teman-teman mesti paham ya, bahwa pada dasarnya istilahnya, kita jangan pernah mengecilkan kecerdasan tubuh kita sendiri. Jadi itu nomor 1, dengan kita punya yang namanya purpose in life itu sendiri.
Jadi purpose in life atau dharma atau kebenaran itu sebenarnya lebih kepada bahwa kalau seandainya saya punya kesehatan, maka saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena istilah mengatakan gini katanya, kualitas diri kita adalah seberapa besar kebermanfaatan kita pada diri kita dan orang lain. Dan juga mungkin alam semesta ya. Nah, tapi kita hanya akan bisa bermanfaat kalau apa, Des? Kalau sehat. Gitu. Jadi oleh sebab itu, sehat itu hanya akan terjadi sebagai sebuah syarat yang bisa kita penuhi. Dan makanya dia yang akan membantu kita untuk kita jadi bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Jadi nomor satu itu. Nomor dua, dalam melakukan segala hal, nah termasuk dalam pola hidup sehat teman-teman sekalian, harus dilandasi oleh sebuah kecintaan. Jadi sesuai dengan panggilan hati. Disinilah makanya sebenarnya konsep yang saya sering katakan definisi daripada sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Itu maksudnya itu tuh teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita olahraga atau diet demi istri gitu, demi anak gitu. Kadang-kadang kita diet demi dokter nyuruh kita gitu atau apa. Nah, teman-teman menyenangkan kalau seandainya memang kalau kita mau punya pola hidup yang sehat itu memang murni datang dari kita. Saya berhenti merokok bukan karena cucu saya bilang jangan ngerokok gitu. Tapi selain daripada itu juga, tapi saya punya sebuah pemahaman kepada diri saya bahwa paru-paru saya ini juga anak saya loh. Ginjal saya ini cucu saya juga gitu. Ibarat jantung ini tuh adalah saudara saya juga gitu. Saya nggak bisa eksis tanpa kesehatan mereka. Makanya kenapa sehat adalah kemampuan kita memberi yang namanya kesenangan kepada organ tubuh kita. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi nggak bisa memberi kebermanfaatan pada orang lain kalau kita tidak memiliki kesehatan. Nah, jadi kita lakukan dengan senang hati, bukan dengan susah hati. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekalian, yaitu adalah kalau kita berbicara law of purpose in life, yaitu adalah membayangkan kita datang tidak bawa apa-apa, pulang nanti tidak bawa apa-apa. Maka ketika kita masih punya kesehatan, apa yang kita lakukan teman-teman? Kita berbagi. Ada istilah yang orang bilang, to live, to love, to learn, to legacy. Nah, jadi kalau istilahnya orang-orang bilang, yaitu adalah bahwa sepanjang kita masih diberikan kekuatan, kenapa nggak kita, apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain? Ketimbang daripada kecenderungan kita, based on our ego kita, kecenderungannya ya, everything good is outside, I'm my possession, I'm my prestasi, achievement, I'm my reputation, sedangkan reputasi itu is not, kalau istilahnya, is not located on us, but is located on others. Jadi akhirnya kita harus tergantung sama orang lain. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya selalu mantranya gitu di kepala kita, terus gue dapat apa, terus gue dapat apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita paham dengan arti dan makna, kita akan mendapatkan kesehatan ketika kita selalu bicara dalam diri kita, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya, bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. How may I serve others? Nah, jadi konsep inilah teman-teman yang menjadi landasan bagi kita. Kita punya pemahaman yang akan menjadi sebuah fondasi untuk akhirnya kepatuhan akan kesehatan itu hadir. Jadi kalau istilahnya kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, makanya kita mau bekerja keras. Karena apa? Karena dengan kesejahteraan nanti yang kita dapatkan daripada kita punya kecerdasan akan keuangan, maka kita bisa memberikan kasih sayang kepada keluarga atau siapapun yang kita sayangi. Kecerdasan kita akan kebersihan yang tinggi. Akhirnya kita punya kedisiplinan untuk mandi, untuk cuci rambut, untuk cuci muka, untuk apalagi yang lain-lain, sikat gigi. Itu otomatis terjadi dengan sendirinya. Pemahaman kita akan keimanan yang tinggi, akhirnya kita melakukan sholat 5 waktu setiap hari dengan senang hati. Nah, jadi untuk bisa kita punya pola hidup yang sehat, teman-teman sekalian, butuh sebuah pemahaman yang menjadi fondasinya sehingga kita tidak perlu melakukannya dengan susah hati. Makanya kenapa ini lebih kepada kesimpulan daripada konsep yang namanya tadi nggak mau maksa, law of least effort gitu. Saya memberikan kesenangan kepada tubuh saya, law of giving. Saya mau menghargai tubuh saya, bahwa tubuh saya adalah sesuatu yang cerdas, law of pure potentiality. Saya nggak akan pamrih dengan apapun kalau seandainya nanti harus sakit. Yang saya sering bilang ya, kita niatannya kan baik. Nah, niatan adalah law of intention and desire. Niatannya baik.
itikadnya baik. Law of detachment artinya apa? Saya nggak pamrih dengan apa yang ada. Saya akan jalanin aja. Selain itu apalagi tadi yang belum disebutin, yang tadi law of apalagi yang lainnya. Satu, pure potentiality kita udah lakukan. Yang kedua, giving udah kita lakukan. Aksi, betul. Law of karma atau law of cause and effect. Teman-teman, saya udah jalanin sesuatu dengan sadar. Segala keputusan saya mengarahkan saya kepada kesehatan, itu yang akan saya jalankan. Dan memberikan kenyamanan kepada hati saya, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kesehatan akan mengikuti kita sebagai konsekuensinya. Jadi semuanya memang harus dilandasi oleh sebuah pemahaman. Pemahaman akan keimanan kita yang tinggi, makanya kenapa kita bisa menikmati, gitu, kita bilang, namanya kedamaian hati. Makanya saya bersedia melakukan hal ini. Begitupun juga dengan kecerdasan kita akan kebersihan, kecerdasan akan keuangan. Dan kali ini, mudah-mudahan dengan the law of purpose in life, punya pemahaman dalam hal pola hidup sehat, menjadi sebuah fondasi bagi teman-teman untuk mau menjalankan perilaku sehat yang nanti tentunya akan mengarahkan kita kepada konsekuensinya sehat yang akan kita miliki, bukan sebaliknya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman mau share materi ini atau teman-teman mau berkomentar dengan senang hati. Komentar yang menguatkan hati bagi teman-teman yang membacanya juga akan menambah lagi kesehatan kita, karena kita juga memberikan yang namanya apresiasi. Teman-teman berikan atensi gitu ya, dan memberikan kasih sayang tidak hanya kepada orang lain, tapi yang paling utama teman-teman sekalian yaitu adalah memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri, terutama kepada organ tubuh kita ya teman-teman ya. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Cheers.